Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim فإنها من تقوى القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر أي مجالس العلم. Amma ba'dah. A'izzatal kurama, para alim, para ulama, para kiai, para masyarakat, Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala Desa, akhina fillah, al-ahibba, pengasuh pondok pesantren As-Sa'diyah Mabarokah, Kiai Andi Armayadi Al-Ghifari. Ya. Kalau di Jawa, seorang pengasuh pondok pesantren pasti dipanggil kiai. Kenapa? Itu ada artinya, Pak. Kiai itu sampaikanlah ayat-ayatku. Orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah adalah kiai. Semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur untuk beliau-beliau semuanya. Dan tak lupa kepada Bapak Kiai Ketua Tanfiziyah PCNU serta Koordinator Komunitas Pendakwah Keren Provinsi Sulawesi Selatan, Komunitas Pendakwah Keren Bulukumba yang insya Allah hadir, yang sangat saya ta'zimi, saya harapkan berkah doanya. Bapak Ibu, para hadirin hadirat dan anak-anakku, para santri putra, santri putri
yang hadir di sini majelis, insya Allah semuanya yang hadir calon-calon penghuni surga. Kalau pemerintahnya ahli surga, insya Allah rakyatnya ahli surga. Saya melihat bagaimana semangat daripada Bapak Wakil Bupati, luar biasa. Senyumnya, perkataannya, walaupun dari awal hingga akhir saya nggak paham. Yang saya paham hanya satu, ujuk-ujuk. Itu sama dengan Jawa. Kula mboten paham belas napa sing panjenengan aturaken iki wau. Dados kula nggih mboten mudeng, kula wau panjenengan gujeng, kula nggih nderek gujeng. Oh, Bapak ini ketawa paham apa? Ya biar seri lah. Masa hanya saya saja yang nggak paham? Satu-satu ya. Ya biar 21 saya tambahin ini. Masya Allah, terus terang Bapak Ibu. Saya tadi berangkat, hampir ketinggalan pesawat. Karena saya harus mengkondisikan satu anak saya, dua balita saya, dan pacar saya. Saya di rumah punya pacar halal. Jangan khawatir. Terus pergi jam 10, sudah waktunya naik pesawat. Setengah 10 baru tiba di bandara. Pesawat mau naik. Mohon maaf ya. Kita belum pernah bertemu. Hanya sekali ini, baru ini bertemu. Saya di pesawat tadi Pak. Sudah merasakan sebuah aura yang dahsyat. Mata ini meneteskan air Pak. Entah apa yang akan Allah pertemukan kepada saya. Alhamdulillah. Saya di sini disambut dengan baik oleh Bapak Kiai Andi Armayadi. Masya Allah. Saya datang dipersilahkan untuk masuk ke dalam hotel beliau. Bingung saya. Memang enak sekali kamarnya, tapi bak mandinya kecil. Jadi agak bingung tadi, makanya mandinya agak lama. Kami perjalanan 6 jam dari Makassar ke sini. Kalau Pak Kiai bilang, mohon maaf kalau belum makan, jangankan makan, nyemil aja belum. Kenapa ini saya lakukan? Karena aku mencintaimu karena Allah. Saya tak pernah masuk wilayah Sulawesi. Kalau orang Jawa bilang Sulawesi, kalau sini Sulawesi. Saya tak biasa bilang gitu. Tadi awal-awalnya mau kepancing dengan dialek-dialek sini, Pak. Kalau kita dakwah di Kalimantan mah sudah biasa. Sana banyak orang Jawa, mungkin di sini juga banyak ya. Tatosnya nek kula matur ngeten iki panjenengan sedaya paham nggih? Paham nggih? Nggih Pak Bupati panjenengan pripun kabaripun? Oke. Alhamdulillah 21. Allah Karim. Jadi tentunya tak pantaslah bagi saya untuk menaburkan garam di atas lautan. Di sini tempat orang alim. Kami dari Jawa Timur mewakili komunitas pendakwah keren Korda Mojokerto. Hanya diberikan secuil daripada ilmu Allah. Dan ditakdirkan bisa hadir di sini majelis adalah merupakan sebuah kebanggaan di dalam sejarah hidup saya. Karena hadir saya di sini bukan hanya menjadikan sebuah pahala untuk diri saya, akan tetapi untuk orang tua saya. Dulu teringat ketika saya masih kecil, abah saya berpesan, "Nak, pijakkanlah kakimu
seluruh dunia untuk menegakkan kalimat Allah. Alhamdulillah, tak pernah saya berpikir bisa berpijak di bumi Sulawesi. Banyak kawan pesantren di Sulawesi, ada di Mamuju, ada di Kendari. Ini kawan pesantren. Malah awal kami dipertemukan bukan dari kawan pesantren, dari kawan komunitas yang insya Allah 2 tahun yang lalu kami bertemu dengan beliau. Akhirnya kita bertemu lagi dan dipertemukan dengan para saudara-saudaraku yang ada di Bulukumbas ini. Bapak Wakil Bupati, Bapak Tanfiziah, Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua KKJ ya. Alhamdulillah, kan nikmat yang sangat besar bagi saya. Tentunya saya patut bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan persaudaraan ini tidak cukup berhenti di sini, tapi hingga surganya Allah nanti. Bapak Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara masalah pesantren, kalau saya boleh ngomong, anak mondok itu rasanya nggak enak. Ya kan, Dek? Iya. Iya. Sini iya ya. Ya. Mondok itu nggak enak ya. Sengsara ya. Bilang aja jujur aja nggak berani. Di depan kiainya nggak mau jujur, di belakangnya kiainya diomongin. Kenapa? Gus kok bisa bilang gitu? Karena saya dulu juga gitu. Orang mondok itu susah, Pak. Ada pondok yang nggak susah. Pondok indah. Pondok pesantren itu tempatnya orang susah. Apa harus susah? Karena hidup ini perlu susah. Kenapa perlu susah? Karena dengan kita susah, kita mengenal yang namanya bahagia. Allahumma shalli ala Muhammad. Tidaklah sebuah tanaman, buah, akan muncul buah-buah yang lebat dengan hanya disiram dengan air Coca, disiram dengan air Fanta, disiram dengan air jus. Melainkan dia akan tumbuh lebat buahnya jika dia dikasih kotoran. Benar apa? Allah sebutkan huwallazi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Kenapa Allah sebutkan ketika Allah menciptakan langit dan bumi dalam masa 6 hari? Apakah Allah tak mampu buat dalam waktu 1 hari? Mampu. Itu artinya Allah ajarkan tentang adanya proses. Anak-anakku, semangatlah. Saya tadi Masya Allah, luar biasa Bapak Ibu. Ketika yang anak cewek-cewek tadi yang ini, baju hitam, ada yang apal lagunya. Ketika nggak apal gini, ada yang Masya Allah saking hafalnya, mulutnya, wah. Yang sebelah sini kayaknya tadi. Mana anaknya? Oh itu. Oh Alhamdulillah. Yang belakang, banyak yang nggak hafal. Makanya kayaknya nggak banyak yang nggak hafal ditaruh di belakang. Tapi luar biasa dah. Anak itu mau tampil di depan orang sudah luar biasa. Karena tampilnya tampil kebaikan. Karena apa? Saya ikut prihatin akhir-akhir ini banyak orang yang merasa bangga karena menampilkan keburukan. Ini loh. Kalau di tempat saya, banyak anak-anak yang bangga tampil dengan keburukan. Saya punya murid laki-laki kelas 5 SD. Nah, ketika sekolah bawa HP-nya. Saya sita HP-nya. Ternyata ada foto Dewi Persik. Kenapa kamu simpan foto ini? Kalau kita bicara anak pintar sekarang, banyak anak pintar. Apa katanya?
Saya hanya ingin mengagumi ciptaan Tuhan. Dari mana kamu ambil foto ini? Dari HP ayah saya. Masya Allah. Ternyata ayah kamu juga penakjub ciptaan Tuhan juga. Iya. Lah ini masih belum separuh Pak Guru. Kenapa? Baru satu. Karena udah keburu ketahuan. Masya Allah. Pak Bu, mohon maaf. Saat ini kita tidak butuh anak pintar. Tapi kita butuh anak berakhlak. Anak berakhlak. Anak pintar itu gampang. Relatif, Pak. Ada yang pintar bohong. Ada yang pintar ngambil uang ibunya. Ini kan pintar. Bener gak? Ada yang pintar ngakalin kiainya. Waktu kegiatan, aduh, ada apa kamu nak? Aduh, aku punya perut sakit ini Pak Yai. Ya udah kamu tidur aja, nggak usah bikin ngaji. Ketika ngaji, dia sembuh. Ini kelakuan santri. Kok tahu Gus? Saya juga gitu. Saya nggak bisa bicara kalau nggak pengalaman. Dulu di pondok saya digundul 3 kali. Kalau ya Kiai Andi Armayadi tadi katakan, ini santri, ada yang bisa, ada yang pandai, kemudian ada yang ya agak nyaut, ada yang nakal. Sebenarnya banyak yang nakal. Kenapa banyak nakal? Kalau nggak nakal nggak dititipkan ke pesantren. Kenapa saya dulu dititipkan ke pesantren? Karena saya nakal. Apa saya seorang kiai? Santri-santrinya, alhamdulillah, semuanya sudah puas saya pukulin. Ketika saya masih kelas 1 SD, MI, kalau di sana MI, Pak. Sholat jamaah nih, 2 saf. Saya memang kreatif. Sapu itu tidak saya gunakan untuk menyapu. Tapi saya gunakan untuk mengingatkan anak-anak yang sholatnya tidak khusyuk. Saya ambil sapu, saya pukul lehernya. Tos. Tos, 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 tos. Rata. Ketika salam, saya berlari ke pangkuan abi saya. Aman. Besoknya lagi pada waktu jamaah, sapunya nggak ada. Karena saya kreatif. Bukan sapu yang saya gunakan untuk senjata. Apa? Sarungnya santri saya buka satu persatu itu. Kurang nakal apa saya? Sebagai orang tua, ya Allah, apakah saya kurang didoain? Setiap malam abah saya menangis di hadapan Allah. Kenapa? Karena saking nakal anaknya. Alhamdulillah, dititipi di pesantren saya dipesanin. Nah, kalau kamu nanti bertengkar terus di pesantren, kamu akan tak hajar sendiri. Akhirnya alhamdulillah di pesantren. Hari pertama, nangis saya. Kenapa? Saya punya bantal, dipakai sama senior. Buat tidur, diludahin. Masya Allah. Kalau bantal itu aromanya Casablanca gak masalah. Nangis saya. Karena apa? Sehari-hari gak pernah menjumpai kehidupan seperti ini. Bantal putih terbentuk peta Pulau Jawa. Ada nggak di sini? Insya Allah nggak hanya Pulau Jawa, Indonesia. Banyak katanya. Saya nangis, ya Allah. Penderitaan apa yang aku lakukan ini, yang aku terima ini, ya Allah. Mandi juga gitu. Di pondok saya itu, Pak, Bu, mandinya di sungai. Khusus laki-laki. Jangan bayangkan bagaimana caranya dan bagaimana kondisinya. Yang jelas semuanya kayak tuyul semuanya. Gak ada yang pakai pakaian. Lepas. Semuanya PD satu sama dengan lainnya. Itu tempat saya.
Kalau sungai, karena di tempat saya itu pondok itu dulu mondok bawah lereng gunung, airnya jernih. Itu kalau kemarau. Kalau hujan, kita seperti halnya mandi air susu Milo. Coklat. Tapi baunya agak-agak aneh. Itu kami lakukan. Walhasil apa? Ya gatal. Ketika gatal, apa kata senior? Oh, itu ilmumu baru masuk. Karena gatalnya masih sebagian. Kalau sudah rata, masuk semuanya, sudah ditranslate sama Allah. Ketika ilmu itu, ketika gatal sudah semuanya rata, saya tuntut itu senior. Mana ilmu yang kamu janjikan? Sampai saat ini saya masih goblok. Ilmu yang kamu terima adalah ilmu kesabaran, nak. Kenapa? Karena ketika kamu gatal semuanya itu, kamu masih bertahan di pondok pesantren. Banyak kesusahan-kesusahan Bapak Ibu yang kami alami di pondok pesantren. Orang tua, biarkan. Karena dia sedang berproses. Mental-mental yang terbentuk di pondok pesantren seperti ini akan terbentuk mental baja. Dia tidak mudah lumpuh walaupun diterpa angin. Fitnah di masyarakat kelak. Mental-mental santri adalah mental-mental para pahlawan. Kenapa? Karena adanya proses di pondok pesantren adalah proses yang terbaik untuk akhir zaman saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bisa dilanjut? Dilanjutakan apa mboten? Panjenengan sampun pegel? Sami-sami Pak, bukan sami-sami. Sami-sami. Ya, kalau bilang capek, kita tidak akan pernah hilang. Yang namanya capek tidak akan pernah hilang selagi kita masih hidup. Tapi karena kita bertemu karena Allah, capek itu dirubah sama Allah menjadi sebuah kenikmatan. Semoga di tahun baru ini langkah-langkah kita menjadi langkah yang lebih baik. Benar apa kata Pak Wakil tadi, orang yang berbuat baik akan dilipat gandakan, dan orang yang berbuat baik dia dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi, sesungguhnya rahmat Allah, qaribun itu dekat, minal muhsinin, daripada orang-orang yang berbuat baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Biar enggak tegang sholawatan nggih. Sholawatan Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo hadrahnya nak. Raqqat aynaya syauqan wa li taibatan tarafat ashqan fa ataitu ila habibi farda ya qalbu wa rifqan. Raqqat aynaya syauqan wa li taibatan tarafat ashqan fa ataitu ila habibi فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق.
اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي الله السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. Menjadikan generasi yang berkualitas tentunya tidaklah mudah. Orang tua juga butuh pengorbanan. Benar nggak? Panjenengan menitipkan anaknya ke sini dengan penuh perjuangan yang sangat luar biasa. Butuh tenaga, pikiran, harta. Yang paling penting ini Bapak Ibu. Di akhir zaman ini banyak orang yang mulai kehilangan keyakinannya ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para ibu nih, Bu. Bu. Yang manis dong, Gus. Biar nggak rugi sama glowingnya. Bu. Hah? Iya. Ibu itu doanya setara dengan doanya Nabi. Du'aul ummi li ibnihi ka du'ain nabiyyi li ummatihi. Doa seorang ibu kepada anaknya seperti halnya doa Nabi kepada umatnya. Maka ketika ibu-ibu jengkel dibuat anak, pernah jengkel enggak? Pernah jengkel enggak? Lebih sering mana jengkel ke anak apa bapak? 50-50. Kayaknya gitu. Ketika ibu dia buat jengkel sama anaknya, saat itu pula doa Anda itu mustajabah. Maka ketika jengkel, jangan engkau doakan anak Anda itu dengan doa-doa yang jelek. Doakan yang baik. Nah, semoga dengan tingkah polamu seperti ini, Allah takdirkan kamu sebagai seorang ulama. Anak nakal itu biasa. Anak rame itu biasa. Kenapa? Karena masih anak. Kalau ada anak nggak tingkah, berarti dia nggak sehat. Anak banyak tingkah, sehat. Orang tua banyak tingkah, sakit. Kalau di Jawa, anak nangis di depan rumah, terus gini, ini namanya gulung-gulung. Ginjal-ginjal. Kalau sini namanya apa? Apa? Sola-sola. Anak sola-sola di depan rumah. Gara-gara minta gula-gula. Mama, mana gula-gula tadi?
Sedangkan dia masih batuk. Ibunya jengkel, kamu tak tahu kamu masih batuk. Diam. Suaramu seperti kerbau beranak. Anaknya dibilang anak kerbau. Anak sekarang pintar. Loh, saya ini anaknya kerbau. Berarti mamanya kerbau. Lah ayahmu sapi gila. Masya Allah, gak boleh. Kalau anak sholat, itu anak sehat, Bu. Yang gak sehat itu jika ibunya yang sholat. Jeng, kenapa kamu tadi habis subuh sholat? Itu papanya. Sudah seminggu aku tak kasih uang belanja. Patut dipertanyakan. Maka anak nakal itu memang karena anak. Maka Allah katakan anak itu terkadang menjadi qurrata a'yun, terkadang menjadi fitnah. Ketika Anda melihat anak Anda menyenangkan, Masya Allah, membuat bangga, berprestasi, memang dia dijadikan Allah qurrata a'yun. Ketika anak itu menggoda, menjengkelkan, saat itu dia menjadi fitnah. Sabar, doakan dia. Ketika dia menjadi fitnah, doa terbaik untukmu, nak, semoga kamu menjadi pejabat yang sukses. Semoga kamu menjadi wakil bupati Bulukumba. Saya kalau melihat Pak Wakil ini teringat dengan wakil bupati di kabupaten saya. Wajahnya sama. Kenapa ya wajah sama, nasibnya sama? Menjadi wakil bupati. Benar. Logatnya juga sama. Cara bicara kesantaiannya juga sama. Tingginya juga sama. Yang nggak sama, wakil bupati Mojokerto itu telah men-TF saya. Saya nggak mau kasih kepanjangan TF. Kalau Pak Bupati sini menerjemahkan transfer ya terserah beliau. Padahal maksud saya bukan transfer. Alhamdulillah dimanai itu. Nggak, ini canda aja lah. Karena orang yang suka gembira itu awet muda dan sehat. Maka Bu ya, seorang ulama yang dilahirkan di bumi Nusantara tidaklah lahir dari rahim-rahim seorang ibu yang pemalas. Kiai Haji Hashim Asy'ari, betapa dahsyat seorang ibunya ketika sepertiga malam tak pernah tidur sampai subuh. Dia bangun. Ibu-ibu kalau sepertiga malam juga bangun ya. Bangun. Bapak-bapak juga bangun. Apanya yang bangun? Jangan katakan berkutut. Dosa. Tahajud. Alhamdulillah. Kiai-kiai kita tidaklah lahir dari seorang ibu yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu saya bukan seorang lulusan pesantren. Tapi ibu saya selalu berdoa dengan bahasa sendiri walaupun saat itu tidak bisa berbahasa Arab. Jika engkau, para ibu, tak bisa bahasa Arab, doakan dengan bahasa masing-masing. Nggak usah terlalu panjang doain anak. Tiru Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah anakku anak yang baik. Cukup. Allah tahu apa yang ada di dalam hati kita. Tak perlu kita dikte Allah dengan 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar bacaan doa. Allah tahu apa yang di dalam hati kita. Ya Allah, jadikan aku orang yang baik. Allah tahu ketika Anda di dalam hati Anda menyatakan yang baik saat itu adalah ingin ekonominya. Allah tahu itu. Ya nggak apa-apa juga baca waqiah, silahkan.
Yang nggak baik itu ketika butuh waqiah. Ketika sudah tidak butuh, waqiahnya hilang. Maka doakan anak dengan bahasa Anda. Nabi Ibrahim doakan anaknya, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anakku keturunan yang baik. Baik ini, baik masa depannya, baik ilmunya, baik akhlaknya, baik sifatnya, tawadhu'nya, semuanya. Jangan mentang-mentang ibu muslimat biasanya tahlilan doain anak, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajarhu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Anaknya berangkat ke pondok, badannya sop. Kenapa, Gus? Karena itu doa untuk mayit. Doakan Robbi habli minas salihin. Kata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Saya dikasih amalan sama kiai saya, juga abi saya. Jika ibu punya bayi kecil, nangis, tenang. Bacakan surah Al-Ikhlas 21 kali di telinganya. Selama 21 hari. Itu cara orang tua riyadhah. Bacakan entah telinga kanan atau kiri, Qul huwallahu ahad. 21 kali, 21 hari, 1 kali baca tiap malam. Kalau kebanyakan 10 kali aja, tapi 40 hari. Biasakan anak didengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran sejak kecil. Anaknya nangis, entah itu sakit apa enggak. Qul huwallahu ahad 21 kali. Ini pernah saya katakan kepada teman. Katanya gini, Gus, itu kalau anaknya yang nangis. Itu anaknya kalau yang rewel. Kalau istrinya yang rewel, dibacain apa, Gus? Apakah Al-Ikhlas bisa? Bisa. Tapi dosisnya harus ditambah. Apa, Gus? Ayat kursi. Jangan-jangan dia kena genderuwo. Itu anak. Mau nyuapin anak, jangan langsung disogrokin. Bacakan subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim 3 kali. Insyaallah jadi anak yang cerdas. Satu amalan untuk anak yang paling mudah. Mau saya kasih. Dilakukan ibu atau bapak terserah. Untuk kecerdasan anak. Dan supaya dia taat. Siapkan air mineral di rumah. Ya. Siapkan air mineral khusus. Selama 7 hari. Tak boleh putus. 1 hari sekali duduk bacakan suratul Fatihah 70 kali. Mudah aja, nggak usah yang sulit-sulit. Nanti kalau kepanjangan amalan nggak jadi. Yang mudah-mudah aja ya. Bacakan suratul Fatihah 70 kali, 1 kali duduk, tiupkan air, lakukan ini selama 7 malam. Setelah itu sudah selesai, minumkan air ini kepada anak. Insya Allah sedikit demi sedikit hati anak akan dibuka sesuai dengan suratnya Al-Fatihah pembuka. Ini. Kemudian, kalau untuk keluarganya gimana, Gus? Ibu-ibu pandai masak. Biar masakannya bertambah berkah. Juga harus berzikir. Saya punya ibu nyai. Usianya 90 tahun sudah Allahu yarhamha. Sudah almarhumah. Ketika santri itu sowan datang ke Bu Nyai, tak boleh pulang kecuali harus makan dulu. Andalan Bu Nyai, usia sudah 80 bisa masak apa, Bu? Bisanya cuma sambal. Sambal yang terkenal Bu Nyai itu lombok, terasi, gula, sama garam. Sudah cukup. Sambelnya seperti itu, rasanya ngalah-ngalahin makanan restoran. Sedap, nikmat. Anda yang makan punya asam lambung, tak akan kumat. Apa Bu Nyai resepnya?
ketika ini doa untuk nyambel. Ibu-ibu selama ini sudah punya nggak? Doa nyambel? Belum ada? Kiai Andi belum punya ini. Doa nyambel. Oh, nyambel nggak tahu. Sambel. Sambel itu sudah jadi, kalau nyambel prosesnya. Ngulek. Ketika ngulek, kata Bu Nyai, bacakan surat Al-Kautsar. Ini keistimewaan Al-Quran. Bacakan surat Al-Kautsar berapa kali? 3, 7, 21, 41, 313. Paling banyak 1000 nggak apa-apa. Besok ambil ulek-ulek, baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hadap kiblat. Ulek itu dengan baca surat Al-Kautsar. Setelah lembut, tiupkan ke cobeknya 3 kali. Kenapa? Karena yang niup sudah mulai emosi. Ya nggak gitu juga lah. Tiup 3 kali pelan-pelan. Itu rahasia. Ada lagi nih Bu. Karena doanya ibu setara dengan doa Nabi, yang banyak amalannya ibu. Istri saya di rumah yang banyak doa. Tak suruh jaga di rumah, saya dakwah keluar, baca doa tuh, tungguin saya. Masa kalah sama babi ngepet. Suaminya keluar, istrinya nunggu lilin. Biar nggak mati. Istri juga gitu, kamu yang wirid. Ini ada amalan yang jos. Biar uang belanja naik. Rahasianya. Bapak-bapak juga boleh baca, ibu juga boleh baca. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Ini air. Boleh kedua-duanya sama baca. Buka surat Al-Insan ayat 1. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kalau untuk ini sami'annya dibaca 7 kali. Faja'alnahu sami'an basira. Tiup 3 kali, diludahin sedikit. Di kitabnya memang harus diludahin. Sedikit aja, nggak usah 1 lepek. Bikinkan kopi, diludahin sedikit. Jangan 1 lepek. Kalau nanti 1 lepek, khawatirnya suaminya nanti curiga ini kopi sianida. Kok banyak busanya? Dikit 3 kali. Loh, kiai dulu memang seperti itu. Kiai dulu ada muridnya 5 tahun nggak naik kelas. Sini kau nak. Ada apa kiai? Sini, buka mulutmu. Setelah buka mulut, kenapa Gus kok bisa bicara gitu? Saya juga pernah ngalamin. Asin-asin gimana gitu. Tertelan di sini. Barangkali ada yang minat persediaan ludah saya ini banyak. Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Ya inilah, orang dulu itu keyakinan terhadap keberkahan itu luar biasa. Kalau sekarang, dibully itu pasti kiai. Kiai jual keberkahan. Kiai jual air ludah. Kalau dulu nggak ada seperti itu. Karena keyakinan kita mantap sekali. Sekarang ini keyakinan orang-orang sudah mulai luntur. Maka kita bangun keyakinan dengan zikir-zikir. Dengan istiqomah, wirid, nggak usah panjang-panjang Bu. Istiqomahkan sholawat sama istighfar.
Kalau saya punya amalan sebelum membaca amalan apapun, kita baca sholawat Jibril 100, istighfar 100. Sallallahu alaihi Muhammad sholawat 100, astagfirullahaladzim 100. Setelah itu baca amalan yang ibu bapak punya. Kenapa? Karena jika kata kiai saya amalan diawali dengan sholawat dan istighfar, insya Allah 100% diterima oleh Allah. Segala sesuatu itu ada jalannya. Segala sesuatu itu ada tawassulnya. Maka di majelis yang mulia ini kita jadikan tawassul kita, jalan kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kami santri-santri yang ada di Ponpes As-Sa'diyah Mabarokah ini menjadi calon-calon ulama masa depan. Menjadi calon-calon penguasa yang beriman di masa depan, yang mampu meneruskan perjuangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari saya, insya Allah akan kita sambung lagi bila mana ada kesempatan. Mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Ini bukan karena saya tidak mau melanjutkan, tapi agar supaya saya bisa segera makan. Saya tidak mau menyinggung hati Kiai Andi. Dari tadi sudah disediakan kok tak dimakan-makan. Sebagai seorang tamu harus bertindak sebaik-baiknya kepada tuan rumah. Dan hal ini menjadi pendukung buat diri saya. Mohon maaf Bapak Ibu. Al-afu minkum. Insyaallah kita berjumpa lagi. Mudah-mudahan panjang umur. Doa terbaik untuk panjenengan semuanya. Semoga keluarganya, anak cucunya ditata kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditata fid dunya hattal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini